Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak, berjumpa kembali kita pada siang hari ini tentang pembelajaran tentang akidah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari bersama-sama kita membaca doa. Ketua kelas silakan berdoa. Baik, mari kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Barang-barang yang tidak berkenaan dengan pembelajaran kita pada siang hari ini tolong dimasukkan ke dalam tas. Ya. Simpan dulu di tepi kan. Ya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang kita berjumpa kembali dalam pertemuan tentang pembelajaran akidah akhlak. Ini tanggal 12 ya. Ya, Pak. 12. Hari ini kita pekan pembelajaran materi tentang materi terakhir, tapi hari ini kita tidak membahas seluruhnya materi ya. Kita hanya membahas sekitar sedikit saja materi awalnya. Untuk materi selanjutnya pada bab itu nanti kita bahas minggu depan. Oke, baik, sebelum mulai apa absen dulu ya. Ya, Pak. Nabil, Nabil sakit, Pak. Sakit. Masuk, Pak. Ya, Pak. tidak boleh. Tapi sih kita buat, Pak. Pak. Oh. Ada suratnya? Suratnya tak ada, Pak. Oke. Sudah suruh buat suratnya kalau sakit ya? Ya, Pak. Jadi, Hadir, Pak. deh. Terus, Rio, Hadir, Pak. gimana deh? Ada kabar, Pak. Alfa, Pak. Pak. Ada kabar, Pak. Oke, baik. Orang masuk kan? Orang tidak masuk ya? Boleh masuk ya? Iya, Pak. Oke, baik. Hari ini kita membahas tentang yaitu perilaku tercela. Nih, bahasa tentang perilaku tercela. Akan tetapi pada hari ini kita membahas tentang memabukan ya. Mabuk ya. Mabukan. Apa berita, Pak, hari ini, Pak? Mabukan. Mabuk-mabukan. Oke, sebelum kita bahas materi ini, Bapak ingin tanya materi minggu lalu dulu. Minggu lalu itu tentang akhlak terpuji, yaitu tentang tata cara berpakaian, berhias, Ya, Pak. berpergian, Ya, Pak. bertamu dan menerima tamu. Jadi apa Ya. itu? Akhlak bertamu dan menerima tamu. Akhlak bertamu dan menerima tamu itu ialah seperti contohnya, Pak. Apa mengucapkan salam bagi orang yang mau bertamu, Pak. Kemudian, Terus yang untuk menerima tamu itu seperti menghidangkan makanan hidangan yang terbaik, Pak. oke baik. Disuguhkan Berarti, kepada tamu gitu, Pak. oke baik. Berarti kamu belajar ya. Iya. Pertama untuk Edi. Oke baik. Contoh Edi ya. Jadi ini belajar dari rumah. Ya, Jangan Pak. terus ya. Pasti, Pak. Oke baik. Sekarang kita tentang mabukan ya. Mabukan. Ada yang tahu? Kamu tahu gak? Jadi apa itu mabukan? Minum mana, Pak? Minum homer gitu, Pak. Oke ya. Terus. Udah lah, Pak. Nah, Hanya tidak. diharamkan gitu, Pak. Mabuk-mabukan, Pak. Oke baik. Tujuan pembelajaran kita, Pak tulis ini ya. Ini ditulis nih tujuannya. Ya, Pak. Dapat pengertian mabukan. Ini tujuan pelajaran kita dapat memahami pengertian dari mabukan ya. Jadi yang namanya nih, Ya, Pak. mabukan. Sekarang Pak bahas dulu arti dari mabuk nih. Biasa itu kan dalam kehidupan masyarakat tuh orang tuh kalau minum arak waktu biasa dibilang mabuk kan. Ya, Pak. Apa tuh mabuk? Ya, apa itu mabuk? Jangan kita hanya bilang, oh ini mabuk. Apa itu mabuk? Kita harus tahu apa pengertian mabuk itu ya. Ini banyak sekali. Mabuk itu adalah sesuatu yang kehilangan akal.
kehilangan akal, kesadaran. Nah, jadi sini dia kehilangan akal, kesadaran ini mabuk ini, ya. Mabuk ini sesuatu yaitu yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang, hilang akal, kesadaran ya. Mabuk ini nih beda dengan mabuknya perjalanan ya. Kalau misal biasa kan orang kan ada yang ketika naik bis, pesawat, kapal air itu kan ada yang mabuk kan, itu beda dengan mabuk ini. Kalau mabuk itu mabuk mual ya, mabuk muntah. Kalau mabuk ini mabuk yang ini, hilang akal nih, kesadaran. Itu bedanya ya. Kemudian mabuk ini beda tadi dengan mabuk-mabukan yang jenis kendaraan. Dulu, pada zaman dulu mabuk ini asal katanya itu orang bilang mabuk ini yaitu apabila orang itu mengkonsumsi khamar. Pertamanya dibilang mabuk orang itu mengkonsumsi khamar. Karena dulu yang ada zaman dahulu itu cuma ada khamar ini, ya. Khamar yang dibuat dari anggur yang difermentasikan, diendapkan beberapa hari itu kan, kemudian berubah rasanya. Nah, itulah yang diminumnya, yang mabuk ini. Ya, khamar nih yang bisa mabuk, yang menghilangkan akal, kesadaran tuh, yang bisa membuat orang tuh melakukan apa saja tuh ya. Mabuk nih. Mabukan. Ya. Nih. Kemudian mabuk nih ya. Sesuatu yang ini lumrahnya memang sudah dilarang oleh agama ya. Sesuatunya memang lumrahnya sudah dilarang oleh agama. Apa sih hukum dari mabuk ini? Hukum mabuk ya jelas haram. Nih, mabuk nih haram. Ya, jangan sekali-sekali kita menyentuh ini mabuk ini. Apa saja jenis minuman yang dapat memabukkan ini, ya. Contohnya khamar, kemudian arak, kemudian ada tuak, bukan narkoba. Itu nih. Kalau udah ketemu sama ini minuman ini, biasanya orang tuh pasti kenal dengan namanya ini. Apa ini namanya ini Adi? Narkoba, Pak. Nah, ini namanya narkoba. Kalau orang udah mabuk tuh biasa dia akan mengenal ini nih. Mabuk tuh jenis khamar nih, ini kawannya nih. Narkoba ini temannya nih. Kalau orang udah mabuk nih, tak jauh dari ini biasanya. Ya. Kalau orang biasa menjual ini minuman kayak gini, toko-toko tuh, biasa pasti ada menjual ini dia, menjual narkoba ini. Itu dia cirinya ya. Tuh, hukum jadi mabuk ini adalah apa hukumnya nih? Haram, Pak. Haram, hukumnya haram. Ayatnya ada kan? Ayatnya itu ada. Ada. Bagaimana punya ayatnya? Lupa siapa? Hah? Saya lupa. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali rijsus syaiton. Itu bunyinya kan? Iya, Pak. Diharamkan nih. Nih. Haram nih. Udah ada petunjuknya ini udah ada. Ya. Belinya udah ada. Jadi kalau kita sekali-sekali melanggar ini ya jelas haram. Kadar hukum dia ini haram atau tidak, ini tidak ditentukan oleh berapa banyak kita minum, berapa botol kita minum, tidak ditentukan. Ya, sedikit pun kita minum barang itu, tetap hukumnya haram. Ya, Pak. Ya, tetap hukumnya haram. Setetes pun hukumnya Haram, haram. Pak. Apa yang menyebab keharaman dia ini? Yang menyebab keharaman dia itu, dia ini dapat menghilangkan akal, kesadaran jiwa kita, dapat merusak pikiran kita. Jadi kita tuh seolah-olah tidak ada lagi kesadaran, diambang alam sadar gitu. Sudah melakukan apapun antam saja kan, halal haram antam saja dengan ini haram hukumnya ya. Jadi kata Arab, jangan sekali-sekali kita mendekati perbuatan ini mabuk-mabukan ini. Kalau orang udah mabuk itu pasti kenal dengan namanya narkoba dan hukumnya itu haram. Asal mulanya keharaman itu yaitu namanya tadi khamar nih, yang penyebab awal dari keharaman. Mabuk ini adalah tentang khamar, dapat menghilangkan jiwa. Banyak jenis-jenisnya ini, mabuk ini. Tadi Pak jelas lagi tuak, arak, dan sebagainya itu kan, narkoba, itu dia. Oke, ini tentang mabukan dan hukumnya jelas
haram, tidak ada dispensasi sedikit pun. Tuh. Kemudian pada zaman dahulu orang itu kan zaman dulu itu kan orang tuh suka minum yang namanya khamar, tidak ada minuman lain, khamar saja minumannya. Sehingga turunlah ayat tersebut tadi itu, innamal khamru wal maisiru, kan, innamal khamru, sesungguhnya khamar itu diharamkan bagimu, kan, dapat merusak kita, kan. Mengapa Allah larang? Ya tentu ini ada hikmah di balik ini. Dapat menghilangkan akal sehat kita, dapat merusak tubuh kita. Biasa kalau orang yang sering-sering minum khamar ini, biasa dia tuh badan itu kurus gitu, nampak susah dimulai gitu orangnya. Nantilah kalau anda bisa biasanya ketemu di masyarakat gitu kan, siapa kawan Boleh dicoba nggak, Pak? nggak usah. Oh ya. iya, Pak. Ada kawan ketemu kawan gitu Bisa kan, coba gitu, Pak. boleh lah. Oh iya. Kayaknya sekali ya. Iya, Pak. Kalau ketemu kawan nanti kan membungkus ini, membungkus kamar ini, miras tuh kan. Nanti kita akan tahu, oh ini dulu nih kalau dia sebelum mengkonsumsi ini badannya bagus kan, sehat. Tapi setelah mengkonsumsi ini barang haram nih, nampak badannya itu akan lesu gitu ya. Paham kan? Paham, Pak. Oke, baik. Ini yang Pak jelaskan, udah paham belum? Paham, Pak. Paham semua? Paham, Pak. Paham ya? Kalau udah paham, kita lanjut materi resminya nanti. Tapi sampai sini dulu lah kalau paham ya. Iya, Pak. Paham ke sampai sini dulu. Benar paham tuh tadi? Paham, Pak. Hah? Paham. Paham? Iya, Pak. Nggak ada lagi yang ditanyakan? Silahkan tanyakan kalau ada yang kurang paham. Coba ulangi lagi, Pak, penjelasannya, Pak. Gimana? Kenapa mabuk tuh terkadang kan orang mengidentikan tuh, Pak, ada, Pak, apa misalkan hal apa yang bisa memabukkan, misalkan air putih gitu, Pak, kan, air putih dicampur apa gitu, cuman dia tuh bisa juga memabukkan, Pak. Apakah bukan cuman tua itu, Pak, yang haram? Misalkan air putih campur apa itu bisa mabuk, apakah juga bisa dikategorikan haram juga gitu? Ya haram lah. Oh iya. Tadi ini kan Jadi eksistensi hal keharaman itu di mana letaknya gitu, Pak? ya dapat menghilangkan akal nih. Oh, Nih kesadaran kita. Contohnya gini tadi Bapak jelaskan ya. Anggur tuh hukumnya apa anggur tuh? halal, Pak. Halal kan? Iya, Pak. Anggur hukumnya halal. Anggur, kita tulis ini ya. Ya, Anggur hukumnya halal. halal. Nah, nih kita kasih turunan. Anggur ini diperas, difragmentasi namanya itu ya. Kalau dalam IPA itu namanya fragmentasi. Istilahnya dibasikan gitu, diendapkan gitu. Setelah dia endapannya, inilah akhirnya orang ambil. Yang rasanya itu sudah berbeda, kayak asam beda tuh ya. Pasti tidak pernah coba ya? Atau orang sih? Bapak belum pernah coba, Pak? Ya? Belum pernah. Coba lah, Pak. Nah, udah berbeda rasanya. Jadi sehingga berbeda rasa dapat memabukkan itu menjadi haram hukumnya. Nah, jadi haram. Karena ada endapan asal awal itu ini apa? Halal. Halal. Seperti tapa itu kan. Tapa itu halal hukumnya. Tapi setelah difragmentasi menjadi arak tua Bisa jadi haram, Pak, ya? Nah, itu bisa menjadi haram. Oh iya, Pak. Jadi sesuatu keharamannya itu dilihat dari fungsinya dia tuh, fungsinya. Istilahnya kadarnya tuh, Iya, Pak. kan? Asalnya itu halal. Kecuali dulu khamar nih. Khamarnya apa nih asalnya nih? Khamar tuh dari itulah, dari anggur itu. Sehingga menjadi haram itu dia. Iya, Pak. Jadi turunan dia ini sesuatu apa ya istilahnya itu ya? Keharaman itu penyebabnya itu dari zatnya dari zatnya itu. Asal dia bisa menjadi haram sesuatu itu dari. Asalnya tidak haram, halal kan? Anggur boleh dimakan kan? Bisa lah, Pak. Enak, Pak. Nah, enak lagi kan? Tapi karena orang itu menyalahgunakannya, jadi haram ya. Seperti narkoba ini. Narkoba ini obat yang biasa, yang untuk menyembuhkan apa kan? Tapi karena kita udah berlebihan minum ini dari bawah, istilahnya apa namanya itu ya? Dalam dunia kedokteran itu namanya lupa apa namanya itu. Nanti ada lupa ya. Oh, itulah pokoknya, Pak, ya. Pokoknya itulah ya. Ya. Itu ya. Apa namanya? Itunya kadar dia itu kan
yang misalnya ini satu kan, satu. Nikotin gitu apa ya? Hah? Kayak nikotin gitu aja. Satu gitu kan? Kita disuruh satu. Oh, kan ada rasa apa? Kan, kita Oh, merasa. iya. Satu kita disuruh minum kan, tapi kita minum 10. Nah itu jadi haram jadi. Narkoba bisa memabukkan kita. Oh iya pak. Loh, seperti paramek itu kan, bisa paramek jadi narkoba itu bisa. Apa lagi? Paham nggak? Paham pak. Paham kan? Jadi ini dia. Dapat memabukkan saja, dapat memabukkan, ya kan? Mabuk-mabukan. Haram hukumnya di mabuk-mabukan ya. Jangan sekali-sekali kita coba nih hal ini nih. Udah kan? Ya Paham pak. belum? Paham pak. Paham dah? Paham itu pak. Paham tuh. Kalau udah paham, sekarang Bapak simpulkan dulu Ya ya. pak. Nanti di akhir itu Bapak tes nanti ya. Baik Dengar pak. nih. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini, mabuk itu sesuatu yang kehilangan akal, kesadaran, dapat mengganggu jiwa kita, dapat merusak tubuh. Itu namanya mabuk ya. Namanya itu mabuk. Ngerti aja? Ya pak. Apa namanya? Mabuk. Mabuk. Oke. Hukum dari mabuk ini adalah Haram. haram. Tidak ada namanya mabuk itu yang halal, yang halal ya. Ya pak. Mabuk ini beda dengan mabuknya kendaraan ya. Ya pak. Kalau kendaraan itu kita tuh mual, muntah. Tapi kalau mabuk ini kita tidak mual muntah kan? Pernah tidak Anda melihat orang yang apa? Orang yang mabuk ini, mabuk khamar ini muntah, pernah tidak? Gak pernah pak. Nah, itu kan bedanya. Bedanya mual dengan tidaknya, itu dia. Kan? Jadi hukumnya haram, ini mabuk sesuatu yang kehilangan kesadaran, akal dan lain-lainnya ya. Tentunya Anda lebih mengerti lah ya. Ini Bapak hanya menjelaskan sekilas, Bapak kasih gambaran. Nanti ketika ketemu di masyarakat, ya ini ya. Benar nggak dikatakan Bapak Lugan sesuatu yang kehilangan akal, orang mabuk itu benar nggak gitu ya? Ya pak. Ini, ya paham kan? Paham pak. Oke, kalau udah paham Bapak tes ya. Ya pak. Jadi apa tuh mabuk? Mabuk itu adalah suatu hal yang bisa menghilangkan kesadaran akal pak. Terus? Apa pak? Itu dia. Iya pak. Itu ya. Hukumnya mabuk itu apa? Haram pak, mutlak pak. Mutlak. Ya. Mutlak. Tidak Ya. ada Tak ada dispensasi tidak ya. dispensasi ya. Haram pak. Haram. Ya, Pak. Mutlak ya. Dia tuh tidak ada masa apa nih? Masa idah gitu kan? Oh, Tidak iya, ada. Pak. Itu tetap jelas haram. Kadarnya itu satu tetes kan jenis ini kita minum tetap haram gitu ya. Ya pak. Ayatnya bagaimana bunyinya ayatnya? Itu tadi pak. Innam lakhamrul maisir wal ansab wal jism minasyayatin itu pak. Oke, baik. Berarti kamu dengarkan Bapak ya. Iya, Kasih Pak. tepuk tangan saya. Iya pak. Oke, baik. Oke, Bapak. Kasih penguatan kembali ya. Jadi, mabuk ini sesuatu yang kehilangan akal kesadaran kita. Hukum mabuk ini haram dan jelas perilaku ini sebaiknya kita jauhi ya. Karena ini termasuk dalam perilaku Syaiton. ini perilaku Oh, tercela. tercela. Dengarkan nih, dengarkan. Ya. Lihat nih yang Bapak tunjuk nih. Iya pak. Udah pak jelas Ya. pak. Termasuk dalam perilaku tercela. Ya pak. Oke, baik. Kalau sudah paham semua, cukup sekian pesan kita. Jadi ini dibaca-baca lagi di rumah ya. Iya, Pak. Ini di buku kan ada tuh kan? Iya pak. Di buku ada. Ada pak. Minggu depan kita belajar tentang nih narkoba nih, narkoba. Nah, narkoba nih. Apa ini narkoba nih? Ya. Ya pak. Nanti Bapak kasih gambaran nanti kayak video slide itu Ya. jenis narkoba itu apa ya? Ya pak. Nanti kita bahas minggu depan tentang narkoba. Dibaca di rumah ya. Iya pak. Supaya nanti kita belajarnya sedikit bisa Iya. paham cepat dan Oke, kita Pak. bisa masuk ke materi yang lain ya. Baik pak. Baik kan? Ya pak. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Ketua kelas silakan berdoa. Baiklah, mari kita tutup belajar kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Sekian dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.